Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kepada sahabat Titah Nusantara, seperti biasanya saya Fendi, dan kali ini saya bersama narasumber seorang spiritual yang mungkin bagi wilayah Surabaya sudah tidak asing lagi ya, yang mempunyai Sanggar Sekarwangi ya. Beliau ini juga salah satu penggiat budaya ya. Dengan siapa ini? Ya. Dengan Bunda Endang. Yang Bunda Endang ya. Atau biasa dipanggil nama populernya Nyai Sekarwangi. Oke, lurus nih. Lurus ya. Dan kali ini kita sahabat Titah Nusantara ya, kita berkunjung ke dalam sanggar beliau ini ya, sekalian silaturahmi yang biasanya memang pada malam Selasa, malam Selasa ya, sama malam Jumat selalu diadakan agenda rutinan ngaji roso ya. Dan biasa ya, untuk agar teman-teman Titah Nusantara ya biar mengenal sosok beliau, tentang biografi beliau ya, kami ingin mengetahui awal mula pertama Bunda apa Nyai Sekarwangi? Biasanya saudara-saudara manggilnya Bunda aja ya. Jadi pertama kali Bunda bisa mengenal atau terjun ke dunia spiritual itu awal gimana? Awal mula ceritanya ini. Salam dulu nggih. Salam ya, mohon salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya kagem sedayanipun sedulur dari Titah Nusantara. Titah Nusantara. Okay. Terima kasih malam ini dari saudara kita baru Titah Nusantara silaturahmi di Sanggar Sekarwangi. Iya. Dan pas ketepatan juga di malam Selasa dan malam Jumat itu ada agenda rutinan ngaji roso. Tapi tadi kalau Mas Fendi menanyakan tentang biografi Bunda, biografi Bunda, perjalanannya Bunda yang sampai hari ini tentang ke spiritualnya Bunda. Spiritual, ya. Betul. Kalau menurut Mas Fendi ini, ditanyakan kembali ya. Kan gitu ya. Kalau menurut Mas Fendi, spiritual ini sebetulnya apa bagi kita? Titik puncak untuk mencapai kesadaran diri tentang pengenalan siapa diri kita, karena kalau kita ingin mengenal Tuhannya, kita harus mengenal siapa diri kita dulu. Itu yang saya tahu. Maaf kalau ada kekurangannya, mohon Bunda bimbingannya. Ya, mungkin untuk spiritual itu enggak ada pembedaan siapa yang harus belajar, kan di situ. Dan dari kalangan apa kita menitik statnya spiritual, itu kan lepas dari semuanya itu. Lepas dari. Cuman setelahnya kita sadar untuk menjadi lebih baik di dalam menjalankan perjalanan hidup kita, di situ mungkin disitulah kita akan menemukan salah satunya yang mungkin bahasa ngetren tadi itu Mas Fendi ya. Spiritual kayaknya bahasa ngetren lah. Ngetren ya. Ada semuanya itu sebetulnya kita sudah berspiritual. Oh ya, tentang pelaku, tentang perjalanan hidup kan gitu. Nah, spiritual ini kan sebetulnya ya perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita. Dari situ kita punya tumbuh bangun, bangkitnya penyemangat diri, menemukan pencerahan diri kita, semakin menuju ke titik ketenangan kita menghadapi perjalanan-perjalanan keseharian kita. Itu salah satunya.
Tapi tadi Mas Fendi menanyakan tentang awal mula ya. Awal mula. Iya. Awal mula itu Bunda ini tidak bisa menjelaskan ya. Karena yang disampaikan awal mula ini dari titik mana? Kalau mungkin Bunda sekolah, pasti sekolahnya di mana kan gitu nggih? Iya. Kalau berguru dengan siapa kan gitu. Iya. Tapi sampai hari ini, detik ini, dan di usia ini, Bunda menuju yang disampaikan mungkin pertanyaan tadi, awal spiritualnya Bunda itu di titik ini bagaimana, awalnya bagaimana. Iya. Itu melewati perjalanan dari masa remaja, dari kecil sampai remaja, sampai titiknya kita dari remaja mengenali percintaan, lawan jenis, pernikahan, hidup yang kita berpasangan, dan Allah menitipkan juga yang namanya rahmatannya seorang anak. Di situ ada tambahnya lagi kewajiban kita sebagai satu manusianya, kedua sebagai kewajiban orang tua di hadapan Allah, bagaimana kita mendidik anak kita, menanamkan akhlak dan iman, kan gitu nggih? Nggih, ya harus. Jadi kalau spiritual menurut Bunda tadi, kita melewati perjalanan di mana perjalanan itu sekarang kita lebih baik. Setiap harinya kita mengkoreksi diri. Mengkoreksi diri. Dari keseharian bangun tidur kita menemukan titik rasa syukur kita pada Tuhan. Ya, rasa syukur kita yang masih diberikan kesempatan lagi dengan kesehatan kita, dengan kesempatan lagi berbenah diri. Itu awalnya ya. Ya, awalnya bangkitnya rasa syukur itu. Tapi setelah semakin kita jalankan dengan tanpa kita terasa, tanpa kita seperti terpaksa ya, untuk sering-seringnya kita mengucapkan rasa syukur, untuk sering-seringnya kita mengucapkan mengawali dengan bismillah. Mungkin bismillah ini bahasa universal lah, kan gitu ya. Ngapunten untuk dulur-dulur titah Nusantara. Mungkin dengan bahasa bismillah ini kita pakai universal. Tentang kasih sayang intinya. Kan gitu ya. Di situ. Dengan setelahnya apa yang sudah kita dapatkan, perjalanan aktivitas keseharian kita, apa hari ini kita sudah baik atau kurang baik, atau kita menyakiti seseorang, kita melukai hati seseorang. Dari situ malamnya kita berintrospeksi, ataupun merenungkan. Ya, di situ itu salah satu awal. Salah satu awal menujunya ada lebih ketemu ketentraman. Biasanya Bunda apa yang dilakukan atau metode cara apa untuk berinteraksi? Boleh sambil rokok, Mas? Oh, silakan. Bahkan seorang spiritual itu memang biasanya ngapunten nggih. Tapi memang masih sembunyi-sembunyi saya, Mas Andi. Oh iya. Ya, ngapunten nggih. Nah, biasanya kan ada metode-metode tertentu buat seorang spiritual untuk melakukan interaksi dengan Tuhannya, melakukan itu metode apa yang Bunda jalani selama ini? Kalau salah satunya nggih, ini perjalanannya Bunda sendiri. Salah satunya lewat rokok ini. Lewat rokok, iya. Salah satunya lewat rokok. Ada sejarah cerita dari rokok ini. Oh iya. Bunda dari remaja, Bunda sembunyi-sembunyi, mencuri juga, ngapunten lah itu ya, perjalanan itu kan ya, saya sampaikan kan, hitam putih mencuri rokoknya bapak, kayak gitu awal-awalnya. Kita ambil satu, kita rasa penasaran di masa remaja itu, kita pengen nisap rokok, bagaimana rasanya rokok. Lah setelah satu ada nuansa ketagihan. Ketagihan. Nuansa ketagihannya itu apa?
Satu, kita kalau mungkin membeli belum mampu karena kita masih remaja, Iya. tapi kita mencuri rokoknya bapak kita satu, untung gitu kita curi. Di situ saya menemukan bisa membantu dalam apa yang saya rasakan di perjalanan saya lebih tenang. Membantu ketenangan Iya. ya. Mungkin Ada- inilah cerita sejarah saya. Karena memang mungkin efek nikotin itu berpengaruh kepada Waktu itu Otak ya ya? nggak, mungkin waktu itu saya nggak paham itu ya Mas. nggak paham ya, yang penting nggak bisa paham. tenang ya. Cuman di saat saya mengisap rokok, saya juga sembunyi di tempat yang aman tanpa diketahui orang tua awalnya. Jadi saya menemukan ketenangan saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Salah satunya juga yang belum bisa terbuka, Bunda itu ya masih sembunyi di kalangan tertentu, yaitu keluarga Bunda. Kan gitu nggih. Di kalangan tertentu itu keluarganya Bunda. Apalagi Bunda anak-anaknya juga perempuan semua. Karena juga kita tinggalnya di bumi Jawa yang selalu mengusung adab toto kromo unggah ungguh sopan santun. Padahal mbah kita dulu, ya Iya. mbah kita itu juga pakai kinang kan? Pakai kinang ya. Ya. Pakai kinang juga pakai apa ini? Ya, tembakau. Pakai tembakau kan? Tembakau. Iya. Ya. Dan juga mbah kita dulu mungkin yang nggak kinang juga rokok. Rokok. Rokok apa itu yang pakai? Kopot ya. Iya kayak gitu. Pakai kopot. Kalau zaman dahulu nggak ada anak-anak atau perempuan-perempuan atau mungkin masyarakat itu memandang itu jelek kan nggak ada dulu. Iya. Ya. Tapi mungkin dengan generasi yang sekarang adanya masuk era dari negara luar budaya masuk luar ke sini ya. ya, budaya-budaya itu ke sini, seakan-akan ini dipegang perempuan tuh nggak pantas, kurang layak, nggak Iya. sopan kan gitu. Iya. Nah, karena alhamdulillah lah kita bersyukur ya, kita bersyukur tinggal di bumi Jawa. Bersyukurnya apa? Kita dari kecil sudah ditanamkan yang namanya budaya budi pekerti. Iya benar. Itu salah satunya. Jadi di hadapan orang tua saya, anak-anak saya belum bisa memegang rokok. Padahal ini juga menjadi teman saya, menjadikan sebuah di saat Bunda kerja, menemukan inspirasi saya. Iya. Tapi anak-anak itu bilangnya, ibu nggak boleh rokok, nanti kena sakit jantung. Iya. Karena di dalam rokok ini ada terteranya, awas tidak boleh rokok karena kena serangan jantung. Itu kepedulian seorang anak kepada orang tua. Jadi alhamdulillah dari situ. Dan menuju titik ketenangan, menuju proses kesehariannya Bunda, perjalanannya Bunda yang merasakan pahitnya kehidupan, garamnya kehidupan, manisnya kehidupan, semuanya itulah Bunda di titik ini. Satu mungkin ini ya, Iya. Allah menitipkan yang namanya titik jenuh. Oh, ada iya. Iya, titik jenuh. Ada titik jenuh, dan dari titik jenuh itulah Bunda itu menemukan satu pencerahan. Oh iya. Titik jenuh yang mungkin Bunda itu terlalu dulu mengikuti pahit dengan emosi. Kan itu ya. Iya. Banyak masalah dengan emosi. Dapat pembelajaran Dari titik jenuh itulah Bunda membalikkan kejenuhan itu, emosi itu menjadi ketenangan. Ketenangan. Ya. Setelah kita setiap malamnya bermunajat ataupun merenung perjalanan sehari kita ataupun bermeditasi. Ya itu di pagi harinya dan di setiap harinya dan sampai detik ini juga Bunda lebih mendapatkan rasa nyaman. Oh iya, kalau tenang. Boleh saya tahu sejak mulai kapan Bunda kenal dengan metode meditasi itu? Kalau Bunda mengenalnya sebetulnya sudah dari remaja. Dari remaja Ya. ya. Dari remaja Bunda mengikuti salah satu
yang mungkin dinamakan apa ya, dulu lupa saya tuh, pernafasan, tenaga dalam, ya, yang pusatnya ada di Malang. Oh, ada di Malang. Ya, jadi itu awal pertama kali kenal Tuhan. Namanya kalau nggak salah ya, karena udah masanya udah lama, Teratai Tunjung. Oh, Teratai Tunjung. Jadi dari awal mula itu awal mula Bunda pengenal, ya, dikenalkan dengan pernapasan, dikenalkan dengan meditasi, sehingga Bunda dapat pencerahan atau perjalanan menuju. Sekarang ini lebih mudah gitu. Oh, lebih mudah dari ya. awalnya itu ya. Dari situ sekarang ini lebih mudah, tidak seperti sebagian saudara-saudara saya yang di luaran sana mencari. Oh, mencari. Mencari bagaimana caranya kita itu menemukan ketenangan di saat meditasi. Oh, ya. Karena sebagian dulur-dulur di luar sana itu tanya, Bunda, meditasi yang benar itu gimana? Terus caranya gimana? Kan gitu. Ya. Karena yang diajarkan sebagian kosongkan kan gitu ya. Iya, kosongkan pikirannya, fokuskan dalam titik, tidak membawa pikiran tidak membawa beban. Iya. Tapi sebagian saudara yang di luar sana ada yang mampu, ada yang belum bisa di sana. Iya. Belum bisa ke sana. Jadi gini Bunda ya sambil merokok nggak apa-apa ya. Oh nggih. Ame juga saudara Titah Nusantara nggih. Bunda juga. Ya Kak, karena memang salah satu yang dilakukan orang spiritual itu juga selain menjaga raga ya, badan, raga atau baju, juga rohnya apa, jiwanya juga harus kita jaga dengan apa, keharuman ya, pewangian kan. Betul, nggih, betul. Ya. Juga ini agak sedikit menyimpang Bunda ya, mau. Oh, ngaten nggih, monggo enggak apa-apa. Ini di sini kan ada bunga, ada sebagai selalu apa, bahan-bahan untuk sirih ya. Iya, namanya kinangan nggih. Ubara rampe ini apa salah satu untuk metode Bunda untuk berbakti ke leluhur atau menuju ke salah satu bentuk Bunda untuk apa, pendekatan hubungan kepada Gusti yang menciptakan jagat ini, gimana? Ya. Mungkin saya juga sedikit memberi tambahan ya, monggo biar dulur-dulur juga di luaran ya, sana ataupun dulur-dulur Titah Nusantara juga memahami, biar tidak simpang siur. Biar simpang siur, ya. Bunga ini 7 macam ya. Ya, namanya setaman nggih, 7 macam. Salah satunya yang secara kita memakai pemikiran yang sangat mudah kita cerna, nggih. Iya. Dengan bunga kita mencium harumnya. Iya, pewangian. Nggih, pewangian. Ya, rasa ini. Dengan berwarna-warninya bunga pun menanamkan kita keindahan. Nggih. Dan yang bisa masuk di dalam kita belajar di sini